Jadi para suster untuk napak tilas kita ini, itu waktu beatifikasi ke wakil dari Indonesia yang ke sana, napak tilas di sana mendapat brosur semacam ini. Ya, ini isinya di situ. Saya berdasarkan ini, napak tilas kita kali ini. Tidak seluruhnya, tapi sebagian dari ini. Ya, kita napak tilas Beata Clara. Napak. Napak itu kalau telapak kaki kita itu di atas tanah. Napak. Ya toh, bahasa Jawa begitu. Napak di tanah mana? Tilasnya Beata Clara. Jadi kita diajak masuk untuk napak ini. Napak ini, kita masukkan kaki kita di situ. Pasti kita akan sampai sesuai tujuan dari Beata Clara itu sendiri. Nah, sekarang saya mengajak, marilah waktu kita napak itu kita merasakan pesan apa yang diberikan oleh Ibu Clara bagi kita. Pesan apa itu? Pasti kita dipesani secara pribadi. Meskipun bersama-sama kita sebagai suster Sang Timur, tapi secara pribadi kita dipesani itu. Dan kita napak tilas. Maka di sini ada Bunda Clara waktu kecil, waktu remaja, waktu junior, ini pasti junior ya, ini semakin remaja dan sebagainya. Nah, mari kita napak tilas sambil merasakan pesan apa yang disampaikan bagiku secara pribadi. Nah, untuk itu kita hanya akan seputar kota Aachen. Para suster, ini adalah kota Aachen, peta kota Aachen di zaman Ibu Clara. Nah, napak tilas kita hanya seputar ini sebetulnya. Zaman dulu, kota itu diliputi dengan satu, di sini namanya Alexianer Graben, Loher Graben, Karls Graben, semuanya pakai Graben. Graben itu galian, tanah yang digali. Jadi kota itu dikelilingi oleh tanah yang digali, berarti sungai kecil, untuk melindungi kota itu terhadap musuh. Kita lihat kota Aachen itu kota tua sebetulnya, itu pusatnya ada di Dom. Di sampingnya itu adalah Rathaus. Rathaus itu rumah wali kota. Nah, ini menjadi sentralnya kota Aachen. Kita lihat ke sana, ini Bendelstrasse, tempat Clara dilahirkan. Dekat sekali dengan pusat kota. Lalu kita akan jalan sedikit, ini yang namanya Van. Lalu jalan ke sana, ini yang namanya Konistrasse, di Konistrasse di sini. Lalu ini adalah Jakobstrasse yang sekarang Generalat di sana. Lalu ini adalah gereja San Paul. Terus di sampingnya itu bekas biara Dominikan. Terus kalau kita ke sana, itu yang pojok sana, itu Adelbertstrasse. Di mana nanti Clara sekolah waktu kecil. Jadi agak jauh, jalan kaki agak jauh memang. Lalu di sini, ini adalah sekolah berikutnya. Di sini ada ini, sekolah berikutnya yaitu San Leonhard. Lalu ini ada gerbang Marsirtur, di mana ayah Clara jatuh di situ dan menderita sakit akhirnya. Nah, ini sepintas yang akan kita jalani dalam napak tilas di kota Aachen ini. Ya, berikutnya Bendelstrasse yang tadi kita lihat itu titik merah di sana itu rumah keluarga Faye di sini. Memang ini ada gambarnya suster, tapi ada yang tidak. Dan dikatakan di salah satu sumber kamarnya Clara itu di sini nih. Disinilah Clara dilahirkan. Pada tanggal berapakah? Disinilah Clara dilahirkan pada tanggal 11 April 1815. Siapa wanita cantik ini? Ini adalah ibu dari Clara. Yang bernama titik-titik nomor 2. Baik, Bim, salah Bim, mana yang itu? C. Inilah saudara sekandung dari Clara. Siapakah mereka menurut urutan usia?
Pilih yang mana ya? Yosef, Andre, Clara, Neta. Kita sudah mengenal di mana Clara lahir. Kita sudah mengenal ibunya, itu saudara kandungnya yang masih hidup. Sekarang ada satu kakak perempuan Clara yang meninggal di usia 22 tahun karena sakit tifus. Iyalah, tifus saat itu memang berbahaya. Mungkin untuk sekarang tidak karena obat-obatan medis sudah semakin berkembang. D. Konstansia. Berikut. Oh, ini gereja tua. Di gereja inilah tempat Clara dibaptis juga Neta. Iya, tampilkan twing San Paul. Di gereja ini semula adalah gereja Biara Santo Dominikus, Biara Dominikan. Lalu juga menjadi gereja keluarga Fay. Nah, disinilah Clara dibaptis. Ini adalah bejana baptis. Sampai sekarang masih ada. Hanya gerejanya sudah sedikit berubah. Ini tulisan tangan yang begitu indah tentang Clara. Ini baju baptis Clara sekarang ada di museum di Simpelveld yang dirajut oleh ibunya. Ini keterangan dari surat itu. Morgens 4 uur am 11. April 1815 unsere zweite Tochter geboren, Maria Louise Christine Clara. V itu kan keluarganya ya. Ihre Taufzeugen waren ihre Herr Onkel Joseph Jakob Zwilling und Frau Tante Maria Louise V geboren Beisel. Ini terjemahannya. Jam 4 pagi, tanggal 11 April 1815, anak putri kedua kami lahir, karena ini adiknya Konstansia. Maria Louise Christine Clara. Saksi baptis mereka adalah pamannya Joseph Jakob Zwilling dan nyonya tante Maria Louise V, nama lahir Beisel. Gereja ini sekarang ini menjadi gereja miliknya keuskupan. Tetapi memang sudah tidak dipakai untuk misa. Lalu di sini dijadikan arsip keuskupan. Terakhir saya diajak melihat di arsip itu dan saya sengaja mencari buku induk baptis. Saya mencari Ibu Clara dan ketemu. Bukunya masih rapi dan ditulis anaknya siapa, kapan lahir dan sebagainya. Luar biasa bukan? Bahwa penulisannya dari tahun 1815 masih terbaca sampai sekarang. Nah, kalau kita mendengar ini, pesan apakah yang akan disampaikan untuk kita sebetulnya? Mungkin dapat saya katakan kerapian di dalam mengarsipkan. Kerapian mengarsipkan sesuatu sehingga tidak kehilangan jejak. Luar biasa menurut saya itu. Ini adalah Marsir Tour. Disinilah di gerbang kota selatan bernama Marsir Tour. Tour itu gerbang, Marsir. Ayah dari Clara yang bernama titik-titik, ini pertanyaan nomor 6, terjatuh dari kuda. Saat itu beliau berusia 39 tahun dan akhirnya beliau terkena stroke. Jadi ayah Clara bernama Peter Ludwig V, tetapi dipanggil Louis. Sehingga ada buku yang menulis namanya Louis V. Tidak keliru. Karena ya buku itu ya masing-masing tergantung yang menulis. Jakob Zwilling itu tadi pamannya, ya toh. Peter Nicolaus V itu kakek buyutnya. Andreas Ludwig V itu sudah opanya. Lalu Wisdorf itu pastor parokinya, baru Peter Ludwig V, itu yang betul. Inilah kedukaan pertama masuk ke dalam kehidupan Clara. Ia masih kecil untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat air mata ibunya. Ia menyaksikan bagaimana dua kakak putra yang biasa nakal, kini mereka perlahan-lahan naik turun tangga. Jangan sampai mengganggu bapak yang sakit. Senyum Clara jadi berkurang, demikian juga kegembiraan Netra terkendali.
Neta ya. Karena Neta kan juga pasti perakilan, yaitu anak ragil itu. 2 tahun lamanya keluarga diliput ketenangan yang menyakitkan. Dan terakhir setelah bapaknya itu sakit, kena stroke, 2 tahun kemudian tanggal 31 Januari 1820 beliau meninggal. Clara berusia berapa itu? 5 tahun. Nah, dari perubahan yang ada di sini, pesan apa yang dapat kita tangkap di situ? Banyak sekali. Keluarganya menjadi tenang karena ada yang sakit. Pelan-pelan, perlahan-lahan, tidak petakilan jalannya. Itu sikap-sikap yang dipesankan untuk kita. Ini kan seperti komunitas ini namanya ya. Berikutnya, kini Ibu Katarina Swiling harus membesarkan anak-anaknya sendiri. Ia sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Tanggung jawab. Clara dan Neta, waktu kecil ya, ibu ini memperhatikan sekali pendidikan anaknya. Menerima pelajaran pertama mereka di sebuah sekolah di Adelbertstrasse, di mana ada biara Ponitentin, tapi sudah ditutup, dibubarkan oleh Napoleon. Tetapi kemudian di situ masih kecil sih Clara dengan Neta yang sekolah situ mendapat pelajaran membaca, menulis, ya itu pekerjaan tangan dan sebagainya. Tapi kemudian mereka melanjutkan di sekolah yang lain. Sekolah apa itu? Kita tampilkan Twing San Leonhard. Ini sekolah remaja untuk remaja putri, Real Sekolah. Ini wanita cantik ini adalah salah satu dari guru Clara yang paling diminati oleh anak-anak. Ini semuanya di sini mayoritas guru ya. Bagaimana saya menjadi guru yang benar menarik bagi anak. Inilah titik-titik guru dari sekolah tersebut yang begitu dikagumi oleh para muridnya, termasuk Clara. Siapa dia? Menarik loh, guru yang menarik. Beliau mengajar sastra dan sejarah, tapi beliau pintar sekali berpuisi dan kerohaniannya dalam. Beliau begitu bersemangat sehingga membawa kesegaran baru di sekolah San Leonhard itu. Clara banyak mempunyai pengaruh dari guru ini. Juga guru ini di sela-sela pelajaran, waktu istirahat atau bayangkan, mereka itu kumpul di luar dan cerita-cerita tentang politika atau tentang penderitaan di sekitarnya. Dan kadang-kadang mereka mengadakan kegiatan kerasulan yang dipelopori oleh ibu ini. Baik, inilah dia, Louise Hensel. Para suster, Louise Hensel ini banyak mempengaruhi para muridnya. Sehingga di luar jam sekolah, anak-anak itu diajak merasul, mengunjungi orang-orang sakit. Terus yang indah sekali yang dapat kita rasakan di biara kita juga, yaitu dari Clara yang diwariskan kepada kita tentang Natal. Louise Hensel mengajak murid-muridnya mempersiapkan Natal itu sejak Advent. Jadi apanya dulu yang ada, apanya itu. Dan sekarang itu kita warisi. Ternyata itu membekas sekali pada diri Clara dan itu toh menjadi milik kita sekarang. Ini sumbernya dari Louise Hensel ini. Luar biasa ya. Di museum di Simpelveld ada puisinya dari Louise Hensel ini yang dipasang di sana. Lalu ini ada gambar, para suster. Ini lukisan. Sehingga kalau orang melukis boleh saja toh dari daerah mana atau tempat mana dijadikan satu. Suster ini bukan suster Clara Velo ya. Ini bukan suster kita. Dikatakan inilah Clara, yang baju kuning itu Clara. Saya hanya berpikir yang suster itu mungkin dari Adelbertstrasse tadi kan suster Ponitenten. Di sini dikatakan juga bahwa salah satu dari 2 pemudi ini adalah Louise Hensel, ini San Leonhard. Berarti digabung-gabung lukisannya ini. Lalu satu lagi ini adalah Franziska Servir. Ini juga mendirikan kongregasi yang ada di Aachen, yaitu para suster miskin, kongregasi der Armen Schwestern vom Heiligen Franziskus.
Jadi kongregasi para suster miskin dari Santo Fransiskus. Ini menangani orang-orang yang miskin, bukan anak-anak. Ini teman-teman dari Clara semua, hanya aksennya beda. Clara aksennya pada anak-anak dan kaum muda yang miskin dan terlantar, sementara Francisca Servir ini aksennya pada orang-orang sakit dan gelandangan tapi yang sudah dewasa. Sampai sekarang itu dekat sekali dengan kita, beliau juga sudah digelarkan beata. Nah, ini muridnya dari Louise Hensel. Satu lagi yang pakai celemai ini, pakai skort putih dan warna bajunya merah, itu adalah Pauline von Malincrot. Dia adalah pendiri kongregasi di Schwestern dari Christlichen Liebe. Jadi para suster dari kasih Kristiani, tapi tidak di Aachen, tapi di Paderborn. Agak jauh, mungkin 2 jam dari situ. Ini juga sudah digelarkan beata. Jadi muridnya Louise Hensel ini yang menjadi pendiri kongregasi ada 3, dan yang lain termasuk yang 3 ini mereka ber-19 yang masuk biara Yesus. Mereka itu semuanya waktu pemudi itu kelompok pemudi-pemudi yang di Aachen, yang kumpul-kumpul dan menangani karitas ya, pekerjaan sosial. Tapi akhirnya dengan aksennya mereka mendirikan kongregasi masing-masing. Luar biasa toh. Nah, ini gambar yang tidak asing sama sekali. Clara V yang bermimpi. Di situ ditulis, ketika berumur 11 tahun, Clara bermimpi yang benar-benar menyentuh hatinya. Ia berjalan di jalan titik-titik dan berjumpa dengan anak laki-laki tampan tetapi berpakaian kumal. Anak laki-laki itu memandanginya dengan wajah sedih, seolah-olah mau minta sesuatu. Clara ingin memberinya sedekah. Tetapi anak laki-laki itu berkata, aku punya lebih banyak saudara yang miskin. Clara bertanya, di mana kamu tinggal? Anak kecil itu menunjuk dengan jarinya yang kecil ke atas dan tersenyum ramah. Clara bertanya lebih lanjut, siapa namamu? Kemudian si kecil berkata, aku adalah anak Yesus yang miskin. Lalu anak itu menghilang dan Clara terbangun. Di jalan apakah Clara itu berjalan sehingga bermimpi ketemu Yesus yang tampan tapi miskin? Anastrasse, Strasse itu jalan ya. Ini yang hurufnya kita tidak punya. Ini double S atau S-set. Anastrasse, jalan Ana. Jakobstrasse, Adelbertstrasse, Theaterstrasse, Bendelstrasse. Jalan apakah Clara dalam mimpi itu? Dari setiap kata yang saya kutip di situ, itu dapat menjadi pesan untuk kita secara pribadi. Kita kan napak itu tadi, napak tilas. Pesan apa di situ? Apa yang tersirat di situ? Kenapa mimpinya ketemu yang miskin ya? Waktu Clara kecil, itu memang revolusi industri sudah ada. Itu yang kedua. Ternyata saya baca sejarah, revolusi industri itu abad 16 itu sudah ada. Lalu tahap-tahapan. Pada waktu Clara kecil itu tahap kedua, revolusi industri. Sehingga ditemukan mesin-mesin. Oleh karena itu banyak, termasuk Aachen itu kota industri juga. Dan di situ banyak pabrik-pabrik. Keluarga Voye juga punya pabrik ya. Dan karena ada mesin-mesin, maka si anak-anak pun dapat mencet tombol, mesin jalan sendiri gitu ya. Dan tenaga anak adalah tenaga murah sekali. Sehingga banyak anak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik sampai 12-14 jam. Ya kapan sekolah? Memang di Aachen tidak ada sekolah miskin waktu itu. Sehingga mereka itu juga bekerja keras, terlantar sungguh dan tidak terdidik. Clara begitu peka akan kemiskinan ini sampai masuk di mimpinya. Jalan mana itu? Mari kita lihat di situ. Jakobstrasse. Ini kan jalan di depan Generalat sekarang, Jakobstrasse itu. Kalau di kop suratnya edaran dari PU itu kan di atasnya Jakobstrasse. Di rumah keluarga Voye di Bendelstrasse, secara teratur diadakan pertemuan para imam dan awan. Jadi Andre, kakaknya, lalu Sartorius, imam-imam pada kumpul di situ dan rumah itu terbuka untuk mereka.
juga awam itu teman-temannya Andre kan kuliah di teologi di Munster. Jadi ngajak teman-temannya pinter-pinter itu di situ. Yang cewek-cewek itu juga ikut-ikut itu, Clara, Neta, keluarganya, sepupunya Helena Boy, dan masih banyak tadi ya. Semuanya di situ ngumpul. Apa yang mereka bicarakan? Yang membicarakan perkembangan industri saat itu di satu pihak, dan di pihak lain masalah-masalah sosial sebagai akibatnya, serta penderitaan masyarakat dan anak-anak yang muncul sebagai akibat revolusi industri. Maka diputuskan untuk memulai mendirikan sekolah bagi anak-anak miskin dan terlantar. Pada suatu pertemuan tercetuslah itu. Dan di situ secara tidak kentara tapi lama-lama yang mencetuskan Andre sebetulnya. Terus diangkatlah di situ. Karena kalau mau menolong anak-anak ini untuk memberikan masa depan, itu paling bagus memang lewat pendidikan. Maka dicetuskanlah di situ. Karena begini, Suster, pada abad yang ke-16 itu di Aachen terjadi kebakaran juga, sehingga mereka banyak sekali yang mati. Saya baca sejarahnya itu. Lalu dibangun oleh pemerintah rumah-rumah kecil, dan satu rumah itu dapat untuk 3 keluarga. Dan untuk keluarga satu dan yang lain dipisahkan tidak dengan dinding, tapi dengan garisan kapur. Lalu kelompok ini mencetuskan untuk memulai sekolah itu. Dan Andre itu yang mencetuskan. Disinilah, para suster lihat di sini ya, ini jalan Bendelstrasse. Terus ini ada jalan lagi, di rumah jendela nomor 2 ini. Disitulah ruang yang disewa untuk sekolah kelompok kecil mereka yang pertama. Ini yang zaman dulu, rumah zaman dulu, yang zaman sekarang di sini nih, ya di sekitar ini. Memang sudah menjadi pemiliknya sudah lain. Nah ini dilihat dari sebelah sana. Di sini ini sekolah kecil dimulai. Apa namanya di situ itu? Aku masih ingat diceritani Suster Emmanuel saat itu waktu novis. Di sekolah kecil ini dimulai. Tidak jauh dari Bendelstrasse. 1 menit mungkin dari rumahnya Clara. Mereka mulai di situ, lalu pinjam bangku di gereja, tidak ada bangkunya. Kita ingat Surajati ya waktu itu ya. Pinjam bangku di gereja, dibawa ke situ. Lalu mereka cari buku-buku tua. Lalu juga mencari pecahan-pecahan sabak ya. Kalau kita waktu kecil itu batu tulis. Jadi benar-benar miskin. Suster jangan bayangkan Jerman sekarang ya. Tapi yang dulu begitu itu. Lalu di situ juga mereka di atas meja itu ditaruh klompen. Klompen itu bakia itu loh, sandal dari kayu yang kelotak-kelotak itu taruh di situ supaya anak-anak tertarik, dan mereka datang dan diajari. Padahal mereka itu, kaum mudi itu memang bukan guru, tapi toh kemauannya kuat sekali untuk itu. Tampilkan ya, di mana itu? Pen. Lanjut, yaitu pada tahun berapa? Nah ini harusnya hafal kita. Kita seringkali, sehingga waktu dia mulai itu pastor paroki sampai bilang begini, pastor Wisdorf itu. Nah, bahasa Jermannya God. Mungkin bahasa kita mengatakan gini, Tuhan. Apa toh yang dikerjakan itu pemudi-pemudi itu? Mereka ya memang bukan dosa, itu boleh saja dikerjakan itu, enggak dosa kok. Nanti kalau mereka capek itu kan berhenti sendiri. Padahal semangatnya Clara dengan teman-temannya berkobar-kobar sungguh. Jadi anak-anak dikumpulkan di situ. Pinjam bangku, bayangkan. Saya bayangkan pinjam bangkunya di San Paul. Jadi ngotong-ngotong itu ya, jauh loh itu. Lanjut ya. 1837. Coba lihat itu. Mereka belum suster loh ya, para pemudi ini masih. Sekolah miskin terus bertumbuh, malahan pada tahun 1840 diminta untuk ambil alih sekolah miskin milik paroki. Karena tempat tidak memungkinkan lagi, terlalu kecil, maka pemerintah mengizinkan mereka menempati ruang-ruang kelas bekas biara Dominikan yang tadi di gambar itu ada. Inilah pertama kali mereka kenal Dominikan, Santo Dominikus. Dominikus itu artinya milik Tuhan, itu pelindung dari para ilmuwan. Nah mereka kan sekolah, wah ini anak-anak itu calon ilmuwan itu, jadi cocok berlindung di Santo Dominikus. Lalu juga Dominikus itu pelindung orang-orang yang terdakwa atau yang terpidana gitulah ya. Dan anak-anak miskin terlantar itu kan orang-orang yang punya reputasi yang kurang baik. Maka cocok sekali. Maka akhirnya suster milih Santo Dominikus itu menjadi pelindung karya mereka. Maka kita menyebut Santo Dominikus doakanlah kami. Asalnya dari ini ceritanya.
2 karyawati dipekerjakan untuk perawatan dan pengawasan anak-anak, tetapi mereka kewalahan dengan tugas tersebut. Pada tanggal 3 Agustus, Wilhelmine Istas, itu ya temannya Clara juga, yang semula mengurus urusan rumah tangga bagi saudara laki-lakinya yang sekarang sudah meninggal, yaitu Romo Istas, ini teman-temannya Andre, yang suka ngumpul di Bendelstrasse itu, pindah ke biara Dominikan. Karena kakaknya sudah meninggal, dia nggak ngurusi lagi, dia free tuh. Lalu pindah ke Dominikan dan mengambil alih pengasuhan anak-anak. Karena yang 2 karyawan itu kewalahan. Nyenengke tapi liar-liar bagaimana gitu ya. Leocadia Stats segera datang bergabung dengan mereka. Kelompok gadis-gadis ini menyewa sebuah rumah yang cocok di Königstrasse yang bernama Korperhaus. Mina, itu Wilhelmina, dan Leocadia bersama anak-anak pindah ke sana pada tanggal 10 September 1843. Sementara itu sekolah di biara Dominikan tetap berjalan. Jadi mulai kita lihat ya, kongregasi kita sudah mulai, mereka itu sudah rindu ngumpul bareng, yuk bareng-bareng supaya kita nggak usah pulang ke rumah orang tua. Tetapi toh masih ada yang orang tuanya ada dan sakit, ada pekerjaan ini, pekerjaan itu nggak mungkin. Lalu bagaimana yang di Dominikan itu, yang ngurus bagaimana, kan sulit. Nah ini si Mina ini sudah bebas. Lalu mereka bersama Leocadia juga menyatu dan nyewa rumah di Königstrasse yang bernama Korperhaus. Rumah itu disewa, rumah kecil. Jadi mereka pulangnya ke situ, sekolahnya di Dominikan. Inilah rumahnya. Kecil ini, mepet ini. Rumah yang disewa di Königstrasse, Korperhaus. Tidak ada isian, enggak apa-apa. Ini sudah rintik-rintik mau menuju ke kongregasi kita. Tapi mereka masih kaum pemudi ya, masih pemudi. Belum suster loh. Ini rumah tadi. Nah ini yang zaman sekarang. Rumah ini yang dulu, ini yang sekarang. Ini di perempatan jalan besar di situ tadi. Pada saat yang sama, kebutuhan akan komunitas spiritual atau yang rohani juga tumbuh di antara para sahabat atau kelompok tersebut. Yuk mbok jadi satu, yuk bayanganku gini, yuk kita mbok bersama-sama ya gitu ya, bayangan saya itu ya. Hal ini karena mereka semakin mampu memisahkan diri dari keluarga, tidak terikat lagi dengan keluarga. Sebagian karena kematian orang tua mereka ingin pindah ke rumah baru untuk membentuk komunitas suster bersama Clara. Mereka sudah kepingin itu. Sudah pingin sekali, tapi masih ada yang digondeli karena di rumah masih ada urusan ini dan itu. Pada awalnya, Clara tidak dapat ikut pindah ke Königstrasse bersama mereka, karena ibunya yang sudah tua dan sakit harus dirawat. Baru pada tanggal titik-titik, dia dan Louise Vossen, itu juga teman lain lagi ya, datang ke Korperhaus, datang ke tempat ini, dan sekarang kehidupan biara dapat dimulai atau kongregasi didirikan. Tanggal berapa itu? Kalau ini harus betul semua. Coba lihat, kongregasi kita didirikan di rumah sewaan yang kecil sekali. Setelah Clara datang dan dapatlah dimulai, dan disitulah kongregasi kita mulai didirikan. Tapi belum bernama kongregasi karena mereka belum suster. Tapi sudah lebih fit lagi, dan itu yang kita catat sebagai berdirinya kongregasi. Rumah ini kecil, jadi anak-anak yang tidak punya orang tua, tidak punya rumah, dibawa pulang ke sini. Jadi uyel-uyelan gitu loh, ompol-ompolan, uyel-uyelan. Baik, kita munculkan sesuatu yang sudah di luar kepala kita atau di hati kita malahan, yaitu 2 Februari 1844. Jadi para suster ingat ya, Bendelstrasse ke Van ke rumah ini. Ya. Tapi sementara itu punya sekolah di Dominikan. Itu juga sekolah tempat yang pinjam saja, bukan sekolah sungguh. Suster lihat, yang di atas rumah itu ada papan itu dibesarkan jadi begini. Dan itu masih ada sampai sekarang dan tidak bakal diambil karena itu dalam lindungan budaya. Apa itu? Tulisannya begini itu yang di papan itu. In diesem Haus gründete Mutter Clara am 2. Februar 1844 die Genossenschaft der Schwestern von Armaginde Jesus, dengan terjemahan, di rumah ini didirikan oleh Ibu Clara Wade pada tanggal 2 Februari 1844, kongregasi para suster dari kanak-kanak Yesus yang miskin.
Itu masih ada sampai sekarang di perempatan Jalan Besar, tapi sekarang jadi di bawahnya itu kafe. Tidak tahu milik siapa, tapi tanda ini ada. Itu di beberapa kongregasi memang begitu, tidak akan dihilangkan. Di jalan titik-titik ini, inilah kongregasi kita didirikan. Rumah yang disewa ini cepat menjadi terlalu kecil untuk keperluan kelompok tersebut. Nah, para suster di sini tetap mereka juga jalan ke sekolah kalau pagi, dan mereka juga mulai mengadakan atau membuat peraturan harian. Mereka bangun jam 4, wah podo dengan kami, tapi jam 4-nya sana loh ya. Dingin, nggak karuan, apalagi kalau musim dingin, saljunya masih turun, itu lebih baik memang meringkuk. Tetapi mereka sudah bangun dan selesainya sampai jam 9:15. Jadi mereka membuat peraturan yang begitu ketat dan silensium yang tinggi. Ruing Konistrasse. Kita jalan lagi lanjut untuk kongregasi kita, lalu bagaimana ini kongregasi kita? Pindah ke rumah lagi, coba pindah-pindah terus. Padahal kalau kita mau pindah saja repotnya ya, ringkes-ringkes. Ini karena yang tadi itu kekecilan sekali, pindah ke rumah ini juga di jalan Konistrasse, jadi jalan perempatan itu langsung turun. Dari sana kalau jalan cepat mungkin 3 menit saja. Apalagi ada traffic light, jadi kalau menunggu traffic light ya 5 menit dapat. Ini yang sekarang. Untuk anak-anak ada 2 kamar tidur di tempat ini. Ini penjelasannya ya. Sebuah ruangan dapat diatur sebagai kapel rumah. Mereka senang sekali punya kapel. Ada juga ruangan lain untuk tugas khusus, mulai dari mengupas kentang hingga membersihkan sepatu. Coba, ini ruang apa ini? Pasti ruang serbaguna, ya toh? Mengupas kentangnya pekerjaan dapur, gosok sepatu, lain lagi lah. Dan juga di sini dapat memberikan pelajaran untuk anak-anak yang tidak dapat tertampung di sekolah di Biara Dominikan. Betapa mereka hausnya untuk mendidik anak-anak. Luar biasa ya, sampai digitukan. Pada tanggal 10 September 1845 terjadilah perpindahan. Sekarang dapat lebih banyak menerima anak miskin. Pada akhir tahun jumlah anak yang dirawat di sini meningkat sampai 40. Karena Clara berpikir begini, kalau hanya sekolahan, kalau pulang nanti jadi liar lagi. Jadi butuh panti asuhan. Nah ini sejarahnya, kita punya panti asuhan juga gini nih. Panti asuhannya jadi satu dengan suster itu tadi. Dan rumah ini lebih besar. Rumah di Konistrasse yang hanya disewa segera menjadi terlalu kecil untuk kebutuhan komunitas biara yang terus berkembang. Selain itu, lembab dan tidak sehat. Terdapat sebuah rumah di jalan yang sama, Konistrasse, lebih luas, memiliki taman yang indah, pasti di baliknya ya. Dengan pohon-pohon kastania yang tinggi, kastania itu enak sekali loh. Tak ceritain itu bentuknya seperti rambutan, tapi yang diambil bijinya. Kalau itu disobek sedikit bijinya, masukkan di oven, rasanya gurih sekali, enak sekali. Besok suatu ketika ya kita nanam. Itu cocok. Rumah itu segera diberi dan selanjutnya disebut apa itu? Ini juga agak sulit, mungkin agak tidak terlalu familiar ya. Kita lihat para suster perjalanan kongregasi kita dari satu rumah ke rumah. Dan mereka itu dengan rela dan ikhlas dan tulus menjalaninya, sehingga waktu perpindahan ini, waktu mereka gotong-gotong barang sendiri, tapi dengan silensium tinggi. Akhirnya ada yang nyeletuk, Clara, apakah kita baru boleh omong kalau terjadi kecelakaan? Kadang-kadang terus mereka tertawa sendiri. Mereka belum suster ya, masih kelompok kaum mudika. Dari sini mereka sudah mulai mengurus supaya ada pengakuan dari pihak gereja maupun dari pihak pemerintah. Luar biasa. Kita yang biasa bekerja, apa artinya itu mencari pengakuan dari pihak pemerintah. Ini Clara sudah mulai dari rumah ini. Toeng Konigstein Para suster, dari rumah yang masih sementara ini, tapi ini dibeli ya, itu mereka sudah mulai mengurus pengakuan dari pihak gereja. Waktu itu akan belum menjadi keuskupan, jadi masih termasuk di Köln, harus ke sana.
Dan di Koln juga pasti belum dapat diterima karena mereka belum menjadi suster. Ya toh, masih harus sampai di situ. Belum dapat misa di rumah sendiri dan sebagainya. Lalu ada orang-orang yang berpengaruh itu membisiki Clara. Kamu meloncat saja, itu yang mencari pengakuan ke mana pemerintah, meloncat langsung yang di atas. Maka mereka Clara bersama Andre dan juga Leocadia itu mengadakan perjalanan ke Berlin dari Aachen. Itu naik kereta api cepat seperti Gajayana misalnya, itu 6 jam dari Aachen. Saya pernah ke sana, itu jauh sekali. Waktu itu pasti belum ada kereta cepat. Kalau ada kereta api karena sudah ada mesin uap dan sebagainya, pasti ya masih pelan-pelan ya, jeng 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 yang gitu ya kali ya. Itu berapa hari ke sana. Dan diterima oleh ratu di sana menjelang Natal. Dan ratu itu menjadi sangat kagum. Ini kaum muda minta diakui bahwa mereka ingin menangani anak-anak yang terlantar dan miskin. Luar biasa. Ratunya sungguh terkesima dengan semangat mereka. Ratu Elizabeth. Lalu harus ke gubernur yang ada di Koblenz itu. Pokoknya perjalanan jauh sekali sehingga memakan waktu 6 minggu. 6 minggu untuk ngurus semuanya itu. Dan itu belum fit semuanya, tetapi sudah mulai diurus. Inilah mungkin untuk contoh untuk kita ya. Kalau kita mendirikan rumah saja, mendirikan biara, kemana saja izin itu harus dijalankan. Clara saat itu sudah mulai tuwing-tuwing, ini belum suster loh ini, masih kaum mudi. Itu semuanya sudah tertata, betapa pikirannya tidak hanya yang rohani, tetapi juga itu. Lalu di sini juga memang itu Monsignor Lawrence yang juga membimbing mereka, nanti akan sampai ya, ini belum, tapi pasti sudah ada hubungan itu, juga menyarankan ada pimpinan, itu harus ada juga. Tapi mereka nggak usah milih, mereka langsung Clara saja. Dan Clara sebagai pimpinannya juga memikirkan yang rohani. Disinilah Clara mulai mengangkat Bunda Maria. Maka di pedoman hidup kita juga dikatakan kita belajar dari Bunda Maria di mana hanya ada Yesus di situ. Ini kelihatan sekali penghayatan Clara sehingga dia juga kepingin sekali para susternya memiliki itu karena itu kekuatan yang luar biasa. Jadi Bunda Maria, maka Santa Maria doakanlah kami. Sudah ada Santo Dominikus dan juga di sini juga dia mengangkat juga Santo Yosef. Dia mengatakan mantelnya Santo Yosef itu lebar sekali. Jadi kita dapat saja bernaung di mantelnya Santo Yosef dan di situ adalah klausura di mana kita dapat bertemu dengan Yesus sendiri. Jadi Clara menempatkan Santo Yosef, menempatkan Bunda Maria sebagai pelindung kongregasi kita. Dan yang satu yang pendidikan tadi ya, sejarahnya Dominikan itu tadi ada. Baik, suster lanjut ya. Ini kongregasi kita pada awalnya sedemikian tantangannya. Pada tanggal 14 September 1848. Ini rumah yang bagus. Pada tahun 1847, ruang-ruang di biara Dominikan harus dibersihkan dan sekolah miskin itu harus dipindahkan ke rumah kedua sebelah Konigstein. Karena pemerintah meminjamkan dengan syarat bahwa sewaktu-waktu dapat diambil. Bekas biara Dominikan yang juga ditutup oleh zamannya Napoleon itu. Lalu anak-anaknya dikemanakan? Padahal itu anaknya sudah 250-an. Dikemanakan? Di dekat Konigstein juga nggak mungkin. Ternyata ada tawaran di dalam kota, yaitu rumah ini. Ini pemiliknya 2 sebetulnya. Dan ini dulu bekas biara juga. Ini adalah nantinya jadi rumah induk. Rumah induk di jalan titik-titik bekas biara Selisterinen yang ditutup oleh Napoleon, diambil alih oleh para suster termasuk gereja biara, dan dalam Perang Dunia Kedua bangunan ini hancur. Ini yang dulu, ini yang sekarang. 2 ini yang sekarang. Lalu itu di jalan apa ya? Suster ingat yang sekarang ini adalah bagian ini kecil ini yang gede itu yang di sana. Dan ini sekarang adalah generalat kita. Jalan apakah itu? Jadi generalat kita sekarang di sini ini, dalam bentuk yang ini. Saya ketuk ya, yaitu Jakobstrasse.
Karena di Konistain tadi tidak memungkinkan, mereka harus mencari tempat yang baru dan mendapat tawaran. Ini 2 rumah sebetulnya, harganya memang luar biasa mahal. Berapa itu Suster Emmanuel? 25.000 thaler ya. Kalau 250, dan Clara tidak mungkin membayar semuanya, hanya dapat 80%. Lalu bagaimana? Itu pun harus menghemat. Jadi yang untuk membiayai anak-anak mungkin dikurangi untuk itu. Padahal sebelumnya Clara sudah mengatakan mungkin kita dapat menghemat, jangan membuang barang-barang yang sisa, jangan nyisani gitu, supaya yang dihemat itu dapat mungkin nambah 1 anak lagi. Luar biasa kemiskinannya ya. Jadi jangan kalau misalnya beli sayuran tidak terlalu diperhatikan sehingga busuk, itu kan sia-sia dibuang. Padahal Clara mengatakan kalau itu andai kata diperhitungkan sungguh-sungguh, mungkin dapat nambah 1 anak lagi memeliharanya. Luar biasa, itu contoh untuk kita. Lalu para suster di sini ini, Clara minta tolong Monsignor Lawrence untuk menjadi jembatan dengan penjualnya ini. Lalu ternyata boleh, jadi 80% itu, sehingga mereka senang sekali karena bekas biara ini mempunyai kapel, itu yang mereka rindukan. Tapi Perang Dunia Kedua bagian ini hancur. Sehingga bangunan yang sekarang adalah begini, yang gede ini, bagian ini. Jadi keindahannya hilang. Sekarang ini adalah milik keuskupan, tetapi PIJ boleh menempati di bagian ini ya sampai semaunya. Nah, di sini menjadi generalat kita sekarang. Dan di kapel ini, itu kapel yang ini. Nah, ini perjalanan. Ini akhirnya menjadi rumah induk. Jadi Clara memimpinnya dari sini sebelum harus pergi. Ini di kapelnya tadi, dan pada pesta Santo Lukas 1848 di kapel biara di Jakobstrasse ini, para suster titik-titik untuk pertama kalinya di kongregasi kita. Apa itu? Ya jelas profesi pertama belum, karena itu baru kaum mudi ya, kaul kekal juga belum, jubileum belum, pesta perak belum, berarti kleding di situ. Yang kita peringati kita pakai slayer hitam gitu toh. Bajunya begini ini. Kenapa begini? Yang hitam itu mengingat dari Ordo Agustinus. Karena Sartorius yang waktu itu sangat banyak membantu untuk membuat konstitusi, kita mengambil dari sebagian dari Agustinus yang lebih menekankan hidup bersama dengan segala konsekuensinya hidup bersama ya. Itu supaya mudah diterima oleh pemerintah. Karena itu ordo yang sudah tua dan sudah banyak diterima. Tetapi juga mengambil bagian dari Franciscus Sales. Makanya Franciscus Sales kita sebut juga ya di doa kita. Lalu baju yang hitam ini mengingat Santo Agustinus. Lalu yang putih ini skapulir, itu hanya dimasukkan kalau kita ditempel ya. Itu mengingat Santo Dominikus, Ordo Dominikus. Potongan baju itu mengingat relikwi bajunya Yesus yang ada di kota Trier itu di Jerman Selatan. Jadi setia itu. Jelas kita menyesuaikan dengan kondisi kita di Indonesia. Jadi jangan diperbandingkan dengan kita. Lalu ini Clara, mereka setelah itu mendapat nama. Wilhelmina Istas menjadi Suster Dominika. Suster Louise Vossen menjadi Aloysia. Ibu Clara tetap pakai nama baptisnya Clara. Ini Leocadia Stad, jadi suster siapa? Itu Suster Teresia. Waktu kleding itu 7 orang, tapi yang kita tampilkan di sini 4. Yang ini tidak masuk kelompok pertama karena Suster Aloysia waktu itu masih tugas di luar. Saya perkirakan itu ke Bonn karena setelah itu yang didirikan adalah Bonn. Jadi ini masuk gelombang kedua untuk kleding. Clara, Suster Teresia, Suster siapa tadi? Dominika, Suster Aloysia. Ini mereka yang ambil bagian dalam pendirian kongregasi kita. Pimpinannya memang Clara. Tapi ini banyak nasihat Monsignor Lawrence yang memberi sentilan kalau begitu mendirikan kongregasi sendiri. Lalu Andre yang banyak nyentil juga dalam karya dan dia juga sahabat orang-orang miskin, dia akan sangat terkenal dan ini orang pinter dan ramah. Ada lelucon juga, dia diberi sepatu oleh keluarganya, pulangnya sudah nyeker karena sepatunya diberikan orang miskin. Dia cinta orang miskin. Yang ini yang jadi pertanyaan, siapa dia? Jawabannya ini yaitu Sartorius. Sartorius pembimbing rohani dari Clara, Bapak Pengakuan, dan tiga-tiganya juga menjadi
pembimbing spiritual untuk kongregasi kita, juga pernah jadi direkturnya. Dari Sartorius banyak sekali dibantu dengan peraturan dan konstitusi. Konstitusi yang pedoman hidup kita, statuta dan sebagainya itu sangat penting untuk pendirian kongregasi. Nah, ini lukisan dari suster kita, yaitu Suster Amabilis. Lukisannya, ceritanya dulunya itu sampai segini. Setelah kongregasi mendirikan di Letland, ditambahi 2 anak, itu katanya anak Letland katanya. Lucu sekali ya. Pertanyaannya yaitu Ibu Clara membimbing anak-anak pada Yesus. Menunjukkan apa dari kongregasi kita? Yaitu karisma. Karisma itu apa yang dianugerahkan Tuhan pada Clara, tetapi realitasnya dalam misi. Kongregasi beserta karya pelayanan bagi anak-anak miskin dan terlantar berkembang dengan pesat, keseimbangan hidup kontemplatif dan aktif terjaga dan terrealisir dengan kuat. Upaya mencari pengakuan dari pihak pemerintah dan gereja secara bertahap diraih saat itu. Ini saya tampilkan perkembangan yang ada. Perkembangan kongregasi dimulai tahun 1848 dengan pembangunan rumah dipun. Tahun 1872, kongregasi sudah memiliki 27 komunitas. Mayoritas di provinsi North Rhine-Westphalen, itu di daerah Sungai Rhine yang subur. Dengan 690 suster yang aktif menangani anak-anak lewat aneka pelayanan. Karena ada sekolah, ada panti asuhan, kadang-kadang mereka juga masih kunjungan keluarga dan sebagainya. Ya, anak-anak itu. Lalu dari salah satu disertasi, Petra Hessel, tadi kan keluar nama itu ya, yang kami punya di situ saya ambil itu datanya begini, tentang paramenta. Paramenta itu pakaian-pakaian sulaman itu. Ya. Keseluruhan jumlah produksi antara tahun 1849 sampai 1955 ini di Aachen dan Simpelveld saja, tidak di luar itu. Karena disertasinya ngambil di Aachen dan di Simpelveld untuk menjadi doktor, tapi doktor tentang seni untuk pakaian gereja. Menjadi 19.042 barang. Ada yang bentuk kasulannya, saya ambil yang ribuan jumlahnya ya. Sehingga saya kemarin itu juga melihat siapa saja, atau itu sulaman itu termasuk income dari kongregasi untuk anak-anak yang miskin. Dari sini apa yang dipesankan untuk kita? Apakah berhenti pada pendidikannya saja? Atau ada alternatif lain yang dapat mendukung penanganan anak-anak? Luar biasa, ini pikiran yang modern sekali. Dan itu sulaman, tidak semua suster dapat nyulam memang. Dan itu yang sulaman itu memang distudikan juga. Dan itu dijual. Penulisannya sangat rapi. Benangnya habis seberapa, kainnya berapa meter, berapa ya, dikerjakan berapa lama, siapa yang membeli dengan harga berapa, dikirim kemana, sampai kapan. Luar biasa, rapi. Ini kembali juga sentilan untuk kita, kerapian untuk membukukan itu. Luar biasa di sini. Suster dapat menikmati itu salah satu dari hasil ini. Ini adalah sulaman dari Beata Clara. Sulaman tangan beliau sendiri. Seorang pimpinan tapi masih ikut menyulam. Ikut arusnya anak buah. Luar biasa di situ. Lihat para suster bagaimana pengakuan itu sudah mereka tempuh. Yaitu tanggal ini, tahun 47, itu persetujuan statuta oleh Uskup Agung Köln von Geisel namanya. Tahun 87 juga persetujuan statuta oleh pemerintah Berlin. Itu kerja yang luar biasa memakan tenaga. Tahun 52 persetujuan nama kongregasi suster-suster dari kanak-kanak Yesus yang miskin. Berlin ditandatangani Raja Friedrich Wilhelm. Jadi nama saja ini diperjuangkan. Juga masuk politiknya di situ. Dulu Uskup Agungnya menganjurkan nama yang beda supaya tidak menarik sekali karena itu secara politis mungkin membahayakan. Tapi toh Clara tetap sesuai dengan mimpinya itu. Luar biasa ya. Lalu tahun sekian, 69, pengakuan kongregasi religius sebagai lembaga kepausan oleh Paus Pius ke-9. Ini Bu Clara masih sugeng loh, masih hidup ini. Tahun sekian, 1888,
persetujuan konstitusi kongregasi oleh Paus Leo ke-23. Lalu saya baca, di situ sulaman itu kongregasi kita juga pernah menghadiahkan kepada Paus Leo ke-13 itu gambar yang disulam kelahiran Yesus yang dimasukkan di figura bagus dibawa ke Roma. Diberikan ke Paus sebagai hadiah jubileum sebagai Paus. Lalu juga Paus Pius ke-9 yang di situ juga mengakui sebagai lembaga kepausan, itu juga hadiah bursa. Bursa itu di Indonesia jarang dipakai, hanya kecil gitu ya. Tapi bagus, singulum juga dan mitra. Semuanya sulaman di situ. Dan masih hadiah-hadiah untuk Raja Berlin dan sebagainya. Banyak sekali di situ. Lalu para suster, bagaimana dengan patung-patung lilin? Semula Clara hanya mendapat hadiah semacam ini dari Francisca Xavier, temannya yang mendirikan kongregasi Fransiskan itu ya. Itu tidak ada di Indonesia, Fransiskannya hanya di Jerman dan di Amerika. Lalu ada seorang suster yang mengatakan, "Mbok kita buat, yuk kita tiru dengan lilin." Lalu kita bagi pada komunitas-komunitas kita. Dan ternyata itu berhasil dibuat. Nah, lilin yang satu ini anak-anak Yesus yang dapat duduk. Lalu setelah itu figur yang terdekat dari Yesus yaitu Maria Yosef. Lalu menjadi satu rangkaian dari Natal. Dan itu harganya luar biasa mahal. Itu income yang kedua, dinamakan sanggar juga di situ. Ini mulailah masa sedih, masa duka cita. Ini Bismarck dan ini Paus. Ini karikatur di sebuah majalah Kladderadat tahun 1875, yaitu konfrontasi antara Bismarck dan Paus. Dengan proklamasi kekaisaran Jerman tanggal 18 Januari 1901, masing-masing negara bagian yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri dipersatukan di bawah kepemimpinan Prusia. Jadi Prusia itu pemerintahan, bentuk pemerintahan militer dan konservatif. Dan di sini Protestan. Terbentuklah sebuah negara nasional Jerman, tapi Jerman yang sekarang tidak semuanya masuk Prusia. Pada hari pemilihan bulan Maret, Katolik menjadi partai terkuat kedua setelah Liberal Nasional. Dengan sendirinya partai ini sebagai oposisi terhadap kanselir yang adalah Protestan, konservatif, dan Perdana Menteri Prusia yang bernama Otto Graf von Bismarck. Lalu Otto Graf von Bismarck ini ingin mengambil pengaruh Katolik dari politik dalam negeri dengan bantuan segala sesuatu yang bersifat liberal. Dia menuduhnya mencerai-beraikan negara dengan kekuatan asing, yaitu karena Katolik taat pada Paus. Jadi kekuatan asing dari Roma. Toh. Karena itulah dia membungkam oposisi Katolik sebagai musuh kekaisaran. Dia ingin menghentikan ultramontanisme, yaitu suatu kepercayaan bahwa Paus tidak pernah keliru, dengan tindakannya pada tahun 1871-1875, terutama terhadap uskup, imam, dan religius, dan mengekang pengaruh Katolik di depan umum. Inilah yang kemudian dalam sejarah dikenal dengan istilah Kulturkampf atau perjuangan budaya, kebijakan liberal dengan tujuan memisahkan gereja dari negara. Ini membuat kita menangis sebetulnya. Tahun 31 Mei 1875 disahkan oleh pemerintah Prusia apa yang disebut hukum biara, di mana semua ordo dan kongregasi religius yang tidak aktif dalam bidang kesehatan harus keluar dari negara Prusia. Negara Prusia itu sebagian dari Jerman sekarang. Padahal kita bergerak di bidang pendidikan dan anak-anak, maka kita pun harus keluar. Saat itu secara beruntun 23 komunitas kita ditutup karena bekerja di bidang pendidikan. Luar biasa ya. Ini adalah foto yang ada di sana itu, tidak terlalu indah tapi dapat dibaca. Sebelum Kulturkampf dari tahun 1844 itu perkembangannya sudah segini nih loh. Luar biasa. Kuncinya apa? Di situ tadi saya tuliskan juga bahwa kontemplatif, aktif, terjaga, dan semuanya, nah ini lahan subur Tuhan menitipkan. Maka ini subur sekali. Rumah terakhir yang boleh tetap dimiliki kongregasi setelah rumah-rumah yang lain ditutup ialah Burscheid yang digunakan untuk perawatan suster-suster yang sakit. Ini rumah Burscheid.
Hanya satu ini di negara Prusia yang boleh tinggal, yang lain harus pergi keluar. Yaitu Bursaid, ini ada 27, tapi Bursaid masih ada. Ini Wien itu ibu kota dari Austria, jadi tidak ditutup. Lalu di situ ada Landstuhl itu Jerman termasuk Bayern di selatan, jadi tidak termasuk Prusia, jadi nggak ditutup. Lalu juga ini Echternach itu dari Luxembourg. 23, suster, rasakan penutupan 23 rumah secara beruntun, dan banyak suster yang tiba-tiba tidak punya pekerjaan karena dia guru. Mumetnya Clara, ya atau tidak? Kita ngerasa kayak yang Ciledug saja sudah pusing, ini 23. Ini masa sedih memang. Ini yang ini, bagaimana yang ini? Atas berita bahwa rumah induk di Jakobstrasse harus dikosongkan pada 1 Oktober 1878, Uskup Lorenz menulis pada 10 Oktober 1878 kepada Pastor Lamertz, itu juga teman-temannya Andre ya, rumah yang telah merayakan pesta peraknya 4 tahun lalu sekarang menghadapi saat keruntuhannya. Semakin dekat saat fatal itu, semakin kita menjerit atas penderitaan semua anggota dan sahabat-sahabat. Keberanianku tenggelam, pekerjaanku hilang. Ini Monsinyur Loron. Laki-laki yang kuat dan dia itu kritis sekali orangnya. Dia itu dapat merasakan tekanan karena 23 rumah yang harus ditutup. Lalu bagaimana Clara menasihati para susternya? Di sisi lain, pada tanggal 22 September, Ibu Clara menguatkan para suster sebagai berikut. Jika hal ini memang kehendak Tuhan, bahwa kita meninggalkan rumah induk, maka Dia juga akan menganugerahi kita rahmat untuk melaksanakan kehendak itu. Para suster, inilah hati Bunda kita. Kuat, tenang, tidak bergeming dengan tertutupnya 23 rumah secara beruntun. Dan rumahnya gede-gede loh ya. Rahasia apa yang ada pada beliau itu? Ketenangan batin itu rahasianya di mana itu? Tidak lain ya persatuan dengan Tuhan itu. Lalu tahun 46 itu baru saja didirikan kongregasi kita. Ibu Clara juga sudah mengatakan dalam salah satu renungan Natalnya, marilah kita membiasakan diri tidak pernah berhenti pada kemilau hasil lahiriah, melainkan kita memandang tangan yang memandu semuanya, dan kita mempercayakan diri kita pada pemeliharaannya. Demikianlah dalam semua peristiwa kita tidak akan kehilangan kedamaian dan ketenangan batin. Para suster, mungkin kita banyak juga tantangan ketidaktenangan, mungkin ya gitu yang saya rasakan sendiri. Mungkin juga kita diingatkan lagi oleh Bu Clara, bagaimana ketenangan batin itu menjadi milik kita. Inilah kongregasi kita yang waktu itu mengalami, tapi Sang Timur tidak sendiri mengalami yang sama, yang saya tahu itu SVD juga mengalami, yang juga keluar dan masuk. Akhirnya tangan Tuhan itu menuntun Clara untuk membeli tanah di sini. Belum ada bangunannya. Ini di Simpelveld, Belanda, sudah di luar negeri ya. Tetapi dari Aachen sekitar 30 menit lah. Naik kendaraan sendiri ya. Tahun 1875 telah membeli tanah di Simpelveld. 2 Oktober 1875 peletakan batu pertama, meskipun tanah ini belum tuntas semua dibayar. Tapi saat itu memang persaudaraan masih kuat sekali, belum lunas pun sudah boleh peletakan batu pertama. Tahun 1878 pindah dari Aachen ke Simpelveld mulai tahun ini anak-anak. Lalu 1 September 1878 Ibu Clara pindah ke Simpelveld. Dari situ dia memimpin kongregasi kita, tidak kembali ke Aachen lagi. Di sini itu muras tanah lumpur. Dan itu dikerjakan. Perjuangan berat di situ, tapi tidak luntur. Luas sekali tanahnya, di sana itu ada gunung-gunung kecil, ya seperti pegunungan kecil gitu. Ini juga milik kita. Ini nantinya menjadi rumah untuk anak-anak SLB. Di situ juga ada SD. Sini ada untuk kebun.
dan juga ada percetakan nantinya, percetakan sederhana batu, percetakan saat itu. Lalu di sana itu di salah satu ini ada kuburan dari biara. Nah ini masih saja sama, dilihat dari depan. Ini yang sekarang dilihat jadi samping ini yang dilihat dari samping sana. Ini simple veld, karena cukup lama di simple veld. Lalu ini dilihat dari depan, ini kapelnya. Ini yang sebelah sini. Ini yang menongol ini gerejanya. Para suster, sekarang biara ini memang sudah tidak ada suster kita. Lalu yang dipakai untuk museum itu yang bagian lantai dasar kalau di sana. Tapi kalau kita mengatakan lantai 1. Jadi dari sini, dari pojok sini ini, terus sini, terus kapel, terus bablas ke sana sampai pojok sini. Di sini itu untuk arsip. Lalu gereja ini sekarang untuk tempat pertemuan, kadang-kadang konser dan sebagainya. Itu yang sekarang jadi museum, terbuka untuk umum dan dapat dilihat juga di YouTube. Ya. Kita melihat dari belakang. Dari belakang jelas sekali di mana kamar Ibu Clara. Ini bangunan yang di belakang gereja persis, tapi dilihat dari kebun. Bentuknya seperti ini. Lalu yang dipakai di museum itu ini. Ini bagian belakang. Kamar Ibu Clara, lantai 2 atau lantai 1 kalau di sana, ini juga dimasukkan ke museum karena ini asli dan dipelihara asli. Ini ruang kalau waktu Ibu Clara menjadi jenderal, ini tempatnya untuk rapat-rapat. Lalu yang satu lagi ini adalah ruang kerja Ibu Clara. Saya hanya nayangkan satu gambar bahwa di sana pun pendidikan anak-anak berkembang dengan baik. Malah uskup dari Cologne juga minta bahwa Clara juga menerima anak kaya yang tidak di panti asuhan tapi di asrama. Bagi Clara ini perjuangan sekali, tapi permintaan ini harus dilaksanakan. Dan ternyata yang kaya itu pun akhirnya pembayarannya dapat mendukung untuk yang miskin. Ternyata kita pun juga mewarisi semacam itu ya. Kita sekarang mau masuk di kamarnya Ibu Clara. Ini adalah kamar yang lantainya adalah lantai kayu. Ini masih asli dari dulu. Ini tempat tidurnya Ibu Clara yang dalamnya jerami. Lalu kecil-kecil ya semuanya. Kalau di sana memang siang itu tidak selonjor tidur di bed, tapi duduk-duduk di sinilah dengan santai kalau istirahat siang. Dan di kursi ini ada tulisan ini. Hier Rute beim Sterben das Haupt unserer seligen Stifterin Mutter Clara Foy. Jadi di sini ini waktu meninggal itu kepala Ibu Clara diletakkan. Tahun berapa beliaunya itu meninggal? Tak jawab sendiri. Ya. Sudah itu, lalu di mana dimakamkan Ibu Clara? Ibu Clara dimakamkan di makam biara. Ini makam biara yang sudah direnovasi pada zaman Suster Maria. Ini makamnya Monsignor Lawrence. Dan makam Ibu Clara itu seperti yang ini, seperti yang lain. Di sini masih ada makamnya Suster Teresia dan Suster Dominika. Suster Aloysia makamnya di Burscheid. Ini waktu musim gugur, ini daun-daun sedemikian tidak disapu, biarin aja jadi humus. Ini bagian depan yang sudah direnovasi. Ini daftar nama-nama suster yang ada di situ. Lalu jenazah bawa situ dan didoakan. Ini ada pieta. Tapi Ibu Clara akhirnya juga dibawa dari Kerkop itu ke gereja biara namanya, sebetulnya kapel besar namanya gereja biara. Makamnya seperti ini di gereja biara. Di mana itu? Biara Loreto. Kita lihat altarnya ya para suster. Kalau kita belok ke kanan sana, nah ini bangku yang pertama, ini altar. Kita jalan ke sana. Pas di sudut ini adalah makam Ibu Clara. Waktu di gereja biara. Kalau di sini Clara, ini ke sakristi. Jadi awal tahun 1927 dimulailah proses untuk penggelaran kudus. Pada tahun 1934 jenazah Ibu Clara V dipindahkan ke dalam gereja. Pemindahan jenazah Ibu Clara V dari Simpelveld Belanda ke Aachen Jerman September 2012.
Nah itu lihat makam itu dibuka begini nih. Jadi petinya dibawa, petinya masih seperti ini. Ini tahun 34 waktu dimasukkan, karena peti yang aslinya disimpan di bagian atas. Nah, lalu peti ini dikeluarkan dan disemayamkan di altar kecil di situ. Itu yang di Belanda. Bagaimana yang di Jerman? Ini sudah berderet-deret para suster Sang Timur. Memang ada beberapa dari suster Francisca Xavier di sini yang ikut. Ini pintu gerbangnya dari Dom, dan nanti Clara akan dibawa ke situ. Ini suster-suster muda kita yang siap untuk membawa peti jenazah masuk di Dom. Lalu sementara disemayamkan di kapel, jadi di Dom itu bentuknya segi 8. Lalu ada kapel-kapel kecil dan ditempatkan di kapel para kudus. Dan ini dipasang lilin-lilin yang ditulisi Manite in Me dari kita, yang akhirnya diberikan waktu itu ada rapat pimpinan dan boleh dibawa pulang. Lalu Ibu Clara ditempatkan di situ bersama kuburannya para uskup Aachen. Jadi yang cewek Ibu Clara tok. Beatifikasi Clara V Aachen 5 Mei 2018. Ini bentuknya di sini. Waktu dibeatifikasi itu peti diperkecil. Memperkecil begini itu tidak hanya semaunya sendiri. Ini dengan notaris, pihak kepolisian, juga pihak pemerintah, semuanya datang dan akhirnya disegel bahwa itu betul-betul milik Ibu Clara. Ini kelihatan pestanya di dalamnya. Ini para uskup yang ada di situ, dan yang membuat Ibu Clara digelarkan, ya yang disembuhkan hadir. Jadi remaja putri saat itu saya juga ketemu, yang dulu waktu kecil memang sudah secara medis dikatakan nggak tertolong lagi, tapi diletakkan relikwi Ibu Clara dan didoakan bersama-sama. Suster Ingrid waktu itu yang minta ke seluruh kongregasi untuk ikut mendoakan dan ternyata sembuh. Waktu dibeatifikasi dia datang dan dia sudah remaja. Nah ini orang Indonesia yang diutus ini berbaur dengan Kolombia. Lalu pemindahan dari Dom jenazah Ibu Clara. Nah ini jadi diangkut dari Dom dengan seremoni yang luar biasa menuju kapel di Jakobstrasse. Saya perkirakan kapel itu adalah kapel yang dulu untuk kleding pertama Ibu Clara, tapi karena Perang Dunia Kedua sudah hancur jadi bentuknya lain. Lalu ini semua sudah milik keuskupan, sehingga renovasi ini pun sesuai dengan maunya di keuskupan. Ini bagian depan dari kapel, jadi panti imamnya itu ditutup tembok ini, lalu diberi seni sekali, sehingga yang kelihatan hanya salib, lalu altarnya dimajukan. Bagian belakang didirikan semacam tembok-tembok gitu, besar, lalu ada lubangnya yang selubang tabernakel ini, lalu yang ini dimasukkan ke situ, peluk gitu, didirikan. Lalu ditutup dan digambar anggur ya. Jadinya ini prosesinya. Ini dari atas. Nah inilah. Jadi yang sekarang begini. Ini relikwinya Ibu Clara di sini. Sebagian sudah dibagi-bagi. Kalau yang dibagi-bagi itu pun harus izin uskup. Jadi seizin uskup di Aachen itu semua negara mendapat bagiannya, termasuk kita yang ada di santuarium. Ini kalau dinyalakan. Jadi ini tempat lilin-lilin. Makam Beata Clara di Kapel Kanak-kanak Yesus atau Jesuskind Kapelle di Jakobstrasse 19, yang di sampingnya adalah Generalat. Jadi di sini ada pintu terbuka dan orang keluar masuk berdoa pada Ibu Clara. Sekedar pengetahuan tahapan proses penggelaran kudus. Ini Servus Dei, hamba Allah. Tahapan pertama, Venerabilis. Kita ingat toh Venerabilis Clara V ya toh, terus didoakan. Itu yang pantas dihormati. Lalu Beatus atau Beata atau Beato, itu yang terberkati. Ibu Clara sudah sampai sini. Satu tahapan lagi, Santos, kudus. Waktu saya rapat pimpinan waktu terakhir itu ditanyai oleh PU apakah proses ini akan dilanjutkan. Lalu para pemimpin mengatakan iya diteruskan. Padahal itu butuh bukti-bukti mukjizat ya. Maka ini saya mengajak kita semua, juga mengajak diriku, mari kita galakkan lagi novena. Tapi yang lebih penting adalah novena hati kita sendiri yang semakin menjadi lahan yang subur. Kata-kata Ibu Clara yang saya kutipkan di sini sangat bagus. Ini napak tilas yang terakhir Ibu Clara mengajak kita sampai di sana, yaitu hidup di hadirat Allah
dimaksudkan sebagai upaya terus-menerus untuk mengalami secara sadar atau menyadari misteri ilahi yang ada di dalam diri kita. Ada misteri ilahi di situ. Terus-menerus diresapi oleh kebenaran berada di dalam Kristus. Ini kebenaran yang nggak dapat disangkal, bahwa kita ada dalam Kristus. Jiwa akan semakin sadar untuk mengarah seluruh keberadaannya dalam penghormatan dan cinta dengan dan melalui Kristus. Secara lebih sadar demi kemuliaan Allah dan pemenuhan kehendak-Nya. Pengalaman kehadiran Tuhan dalam jiwa adalah sarana, tetapi sekaligus mengantisipasi tujuan, yaitu penyatuan terakhir dengan Tuhan dalam kehidupan yang lain. Ini dari konferensi masih tahun 51. Jadi tapak tilasnya Ibu Clara mengajak kita sampai persatuan pada Tuhan yang terakhir. Syaratnya yaitu dengan kesadaran persatuan dengan Tuhan sekarang ini, supaya ini terbiasa menjadi syarat dan tujuan. Nah, para suster, terima kasih para suster sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ini napak tilas kita tidak dapat terlalu detail. Kalau terlalu detail kita butuh beberapa hari memang. Tapi minimal sudah ada kelihatan itu ya. Dan ajakan tapak dari Ibu Clara tadi terakhir mengajak kita sampai di situ lewat segala zaman yang sangat indah waktu kongregasi kita tumbuh subur atau waktu ditantang sangat berat. Terima kasih.